itu makin kemana-mana, Her, karena Akila ada di rumah Fatah, jadi gua kesini. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita Asmara Gens hari ini. Cerita berawal dari Akila yang akhirnya menyerah pada rasa lelah yang sejak tadi ia tahan setelah berjam-jam duduk menonton film di ruang keluarga rumah. Fatah, tubuhnya mulai terasa pegal. Tanpa banyak berpikir, ia perlahan menyandarkan kepalanya ke bahu Fatah. Gerakan itu sederhana, namun cukup untuk mengubah suasana menjadi lebih tenang. Fatah sempat kaku. Beberapa detik seolah tidak menyangka. Lalu perlahan membiarkan posisi itu. Ia bahkan sedikit menyesuaikan diri agar Akila bisa merasa lebih nyaman. Belakangan ini sikap Fatah terhadap Akila memang terasa berbeda. Ia menjadi lebih lembut dan penuh perhatian. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Ia memastikan Akila makan tepat waktu, menyiapkan minuman hangat hingga memilihkan tontonan yang bisa sedikit mengalihkan pikiran Akila dari beban. Fatah tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan perasaannya, tetapi caranya menjaga Akila terasa begitu tulus dan konsisten. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus mengganjal di hati Fatah. Iya, belum berani mengatakan kenyataan bahwa Akila adalah kekasih Harry. Setiap kali ingin jujur, selalu ada alasan untuk menunda. Entah karena takut merusak suasana yang sudah terasa nyaman, atau karena ia sendiri belum siap menghadapi konsekuensinya. Yang jelas semakin lama kebenaran itu disimpan, semuanya justru terasa semakin rumit. Berbanding terbalik dengan suasana yang ada di rumah Fatah. Harry justru sedang berada dalam kondisi yang jauh dari tenang. Kegelisahan terus menghantui pikirannya. Sejak ia mengetahui bahwa Akila berada di sana, tidak ada yang benar-benar memberitahunya secara langsung. Namun entah bagaimana ia bisa mengetahui hal itu. Justru itulah yang membuatnya semakin gelisah hingga kehilangan fokus. Mohanzara dan Raisa sebenarnya menyadari perubahan sikap Harry. Mereka mencoba mendekat, khawatir dengan kondisi Harry yang semakin tidak terkendali. Namun setiap kali mereka mencoba bertanya, respons yang diberikan justru dingin dan cenderung ketus. Seolah-olah semua bentuk kepedulian hanyalah gangguan baginya. Bagi Harry ini bukan urusan siapapun. Sikap tersebut justru memancing kecurigaan Mohan. Ya, mulai menyusun potongan-potongan kecil yang janggal. Bagaimana mungkin Harry bisa mengetahui lokasi Akila dengan begitu cepat, bahkan tanpa ada yang memberitahu. Dari situ muncul dugaan yang tidak nyaman bahwa Harry mungkin melacak ponsel Akila atau bahkan Fatah. Ketika dugaan itu disampaikan, Fatah sendiri terlihat terkejut. Seharusnya memang tidak ada cara bagi Harry untuk mengetahui hal tersebut. Sementara itu, di tempat lain, Devon masih berjuang. Ya, dengan keadaannya sendiri. Ia merasa terkurung di residensi seperti penjara. Rasa tidak betah semakin kuat. Hingga akhirnya ia meminta bantuan tantenya untuk membujuk ibunya agar mengizinkannya keluar. Permintaan itu tidak mudah ditolak. Sang tante bisa melihat sendiri bahwa Devon tidak sepenuhnya nyaman berada di sana. Perasaan tidak. Tega perlahan mulai mengalahkan logika bahwa mungkin tempat itu masih dibutuhkan. Di sisi lain, benang kusut lain mulai menemukan titik terang. Rama akhirnya berhasil menemukan orang suruhan Angela. Penemuan itu membuka kemungkinan baru yang sebelumnya hanya berupa dugaan. Adit yang sejak awal sudah mencurigai. Anglika kini semakin yakin bahwa Flash disebut memang berada di tangan wanita. Itu. Ketika tuduhan itu disampaikan, Anglika bereaksi keras. Nada suaranya terdengar tersinggung seolah merasa difitnah tanpa dasar. Namun di balik reaksi tersebut tersimpan kebenaran yang justru semakin memperjelas perannya dalam kekacauan itu. Ia memang sengaja menciptakan situasi berantakan. Di tengah berbagai konflik yang saling berkelindan, Cantika justru terpaku pada sesuatu yang lebih personal. Sikap Harry di sekolah tadi terus terbayang di pikirannya. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Cantika mengenal Harry cukup lama untuk memahami perbedaan antara sekadar kesal dan benar-benar kehilangan arah. Kali ini yang ia lihat adalah yang kedua. Muncul keinginan dalam dirinya untuk membantu, setidaknya menenangkan atau memastikan Harry tidak sendirian. Bagi Cantika, itu bukan soal ikut campur, melainkan bentuk kepedulian yang wajar. Meski ia sadar Harry sedang tidak dalam kondisi yang bersahabat, bahkan hampir semua orang yang mencoba
Mendekat justru mendapat sikap dingin. Cantika tidak langsung mengurungkan niatnya. Ia memahami bahwa terkadang orang yang paling menolak bantuan justru adalah orang yang paling membutuhkannya. Dan di tengah kekacauan, ini mungkin kehadiran seseorang yang tetap peduli bisa menjadi penyeimbang. Malam perlahan turun membawa suasana yang semakin sunyi di rumah. Fatah, lampu ruang keluarga masih menyala. Redap. Sementara film yang tadi mereka tonton kini hanya menjadi latar tanpa benar-benar diperhatikan. Akila sudah terlelap, napasnya teratur, masih bersandar di bahu Fatah. Posisi itu tetap sama, seolah Fatah enggan bergerak sedikit pun. Takut membangunkan ketenangan yang akhirnya bisa dirasakan Akila setelah sekian lama. Fatah menatap kosong ke depan. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali melihat Akila saat tenang ini. Tetapi di saat yang sama ada beban yang terus menekan. Kebenaran yang ia sembunyikan terasa semakin berat. Ia tahu cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Dan ketika itu terjadi mungkin tidak akan ada lagi momen seperti ini. Dengan hati-hati, Fatah sedikit menggeser posisi agar Akila bisa bersandar lebih nyaman. Tangannya sempat terangkat ragu sejenak sebelum akhirnya ia hanya membiarkannya jatuh. Kemudian pada episode sebelumnya, sendiri terlihat ketulusan Fatah yang hadir tepat saat Akila berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Sementara itu, Harry seolah diarahkan menuju jalan yang berbeda. Kemungkinan besar, alur ceritanya akan mulai mengarah pada Cantika. Sosok yang sejak dulu memiliki obsesi untuk memiliki Harry. Perubahan arah cerita ini tentu memunculkan pro dan kontra. Ada yang mempertanyakan mengapa kehadiran pihak ketiga justru seolah didukung oleh banyak orang. Namun tidak sedikit pula yang setuju karena merasa chemistry antara Akila dan Fatah jauh lebih tulus dan serasi. Jika dipikirkan lebih dalam, mungkin ini adalah akhir terbaik yang sedang dipersiapkan untuk semua karakter. Meski begitu, proses menuju ke sana jelas tidak mudah. Terlepas dari lamanya hubungan, saat ini Harry dan Akila masih berstatus sebagai pasangan yang bahkan sempat merasakan kebahagiaan bersama. Mereka pernah saling bertukar cincin di Bali. Namun kini arah cerita mulai berbalik. Karakter Harry digambarkan semakin impulsif, egois, dan terjebak dalam obsesi. Perlahan, dukungan terhadapnya pun menurun drastis. Bahkan banyak yang berharap ia segera keluar dari kehidupan Akila. Di titik inilah, kehadiran sosok lain menjadi penting. Cantika yang dulu dipenuhi obsesi kini mulai berubah, menghadirkan kepedulian dan empati. Ia tidak lagi menjadi bayangan masa lalu yang memaksa, melainkan berpotensi menjadi penghibur. Pada suatu pagi, Dr. Alma kembali, datang untuk sesi konsultasi, mendengarkan semua yang dirasakan Akila. Dari hasil pengamatannya, ada kabar baik karena kondisi Akila mulai menunjukkan perkembangan. Meski demikian, dokter menegaskan bahwa proses pemulihan harus berjalan perlahan, suasana harus tetap stabil, dan terjaga bahkan untuk hal-hal kecil. Jika pendampingnya dalam hal ini, Fatah harus menjauh sejenak. Akila perlu diberi penjelasan sederhana. Nasihat tersebut seolah menguatkan tekad Fatah untuk mencurahkan perhatian sepenuhnya. Ia berusaha menjadi tempat paling aman bagi Akila. Tak lama kemudian, Akila keluar dari kamarnya. Langkahnya masih lemah dan sikapnya cenderung diam. Ia tampak sedih saat diajak pergi ke rumah Fatah. Namun ada detail kecil yang manis. Warna pakaian. Akila tampak selaras dengan Fatah dan nuansa mobil. Mereka membuat keduanya terlihat serasi. Layaknya pasangan bulan madu. Sepanjang perjalanan, Akila menikmati angin yang menyentuh wajahnya. Dengan suara pelan, ia mengucapkan kalimat sederhana tentang hidup. Ucapan itu cukup membuat hati Fatah bergetar, sekaligus sedih karena Akila belum sepenuhnya kembali seperti dulu, ceria dan penuh tawa. Meski begitu, Fatah tidak menyerah. Setiap kemajuan kecil menjadi bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Sesampainya di rumah, Akila tampak linglung. Tatapannya kosong, seolah tempat itu masih terasa asing. Akila berjalan perlahan lalu bersembunyi di balik lemari dapur. Seakan alam bawah sadarnya masih menyimpan serpihan kenangan lama. Fat segera mendekat untuk memastikan Akila merasa aman. Dari kejauhan, Tante Amanda hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Amanda memahami betul kondisi Akila. Ia pernah mengalami guncangan mental yang hampir serupa, hingga kehilangan sebagian ingatannya. Itulah sebabnya ia begitu mendukung
Ketulusan Fatah karena ia tahu rasanya. Cukup lama Fatah duduk di samping. Akila ikut bersembunyi di balik lemari. Ia membiarkan Akila melamun sambil menggenggam bajunya. Seolah sedang mencoba merangkai kembali kenangan yang samar. Bagi Fatah yang terpenting adalah memastikan Akila selalu merasa aman. Tak lama kemudian, Tante Amanda mengajak mereka makan. Fatah mengundang Akila ke meja tanpa paksaan. Memberinya ruang untuk menemukan keberanian sendiri. Kesabaran Fatah benar-benar luar biasa. Ia begitu lembut, penuh pengertian, dan tulus dalam memberikan kasih. Sayang demi menciptakan rasa aman bagi Akila. Bahkan saat hendak makan, Akila bersikap seperti anak kecil yang meminta izin terlebih dahulu. Seolah memastikan semuanya aman. Padahal makanan tersebut adalah kesukaannya sendiri. Fat hanya bisa tersenyum melihat setiap perkembangan kecil itu. Meskipun di dalam hatinya tersimpan rasa perih melihat kondisi Akila yang begitu rapuh, lemah, dan ketakutan. Namun Fatah tidak akan menyerah. Ia terus berusaha menghadirkan momen yang bisa mengingatkan Akila pada kebahagiaan masa lalu mereka. Untuk saat ini, kenangan manis dijadikan sebagai pondasi kekuatan mental. Akila, tujuannya adalah perlahan mengembalikan cahaya yang sempat redup dalam dirinya sebelum akhirnya membantunya mengingat hal-hal lain secara bertahap. Alur cerita kini terasa seperti sengaja diarahkan untuk membuka peluang bagi Fatah dan Akila. Mungkin hanya soal waktu hingga keduanya menyadari bahwa perasaan yang belum benar-benar usai itulah yang sebenarnya adalah cinta sejati. Hal ini semakin terlihat jelas karena hanya Fatah dengan segala kenangan indah masa lalu yang mampu menyentuh sisi terdalam Akila. Ia perlahan menyembuhkan luka yang selama ini tersembunyi, bahkan membangkitkan kembali perasaan yang kini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketulusan Fatah hadir tepat saat Akila rapuh. Sementara itu, Harry tampak mulai diarahkan ke jalan yang berbeda. Kemungkinan besar alurnya akan melibatkan Cantika, sosok yang sejak lama menyimpan keinginan besar untuk memiliki Harry. Perubahan ini tentu memicu beragam reaksi. Ada yang mempertanyakan mengapa kehadiran pihak ketiga justru seolah didukung. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung karena menilai hubungan Akila dan Fatah jauh lebih tulus dan memiliki kecocokan yang kuat bagi semua pihak. Bagaimanapun, saat ini Harry dan Akila masih berstatus sebagai pasangan. Bahkan sempat menjalani hubungan dengan penuh kebahagiaan. Mereka pernah saling bertukar cincin di Bali sebagai simbol pertunangan. Namun kini arah cerita mulai berubah. Sosok Harry digambarkan semakin impulsif, egois, dan terjebak dalam ambisinya sendiri. Perlahan, dukungan terhadapnya pun menurun. Bahkan banyak yang berharap ia segera menjauh dari kehidupan Akila. Di titik inilah Cantika menjadi penting. Cantika yang dulu dipenuhi obsesi kini mulai berubah menjadi pribadi yang lebih peduli dan penuh empati. Ia tidak lagi hadir sebagai sosok yang memaksa, melainkan berpotensi menjadi penghibur bagi Harry yang sedang terluka karena patah hati. Suatu pagi, Dr. Alma kembali datang untuk melakukan sesi konsultasi. Ia mendengarkan segala keluh kesah yang dirasakan Akila. Dari hasil pengamatannya muncul kabar baik. Karena kondisi Akila mulai menunjukkan perkembangan perlahan-lahan. Meski demikian, dokter menegaskan bahwa proses pemulihan harus dilakukan secara perlahan. Lingkungan sekitar harus tetap stabil dan terjaga bahkan dalam hal-hal kecil. Jika pendampingnya perlu menjauh sejenak, Akila harus diberi penjelasan sederhana agar tidak merasa cemas atau ditinggalkan. Nasihat tersebut seolah menguatkan Fatah untuk semakin mencurahkan perhatian dan kepeduliannya. Ia bertekad menjadi tempat paling aman bagi Akila.